Aha, kalian pernah kepikiran nggak? Di antara ribuan pulau di Indonesia, kira-kira ada berapa banyak monster lokal yang lagi nongkrong di setiap pulaunya? Nah, sekarang kita lupain dulu tentang Dracula yang takut bawang putih atau werewolf yang alergi sama perak. Di negeri kita sendiri ada makhluk-makhluk yang level seramnya nih agak berbeda memang. Lebih premium, makhluk yang lahir dari ide bisnis brilian semacam babi ngepet sampai spesialis penculik anak pas maghrib yang kita kenal sebagai, siapa coba? Wewe Gombel. Nah, malam ini kita bakal mengupas tuntas CV dari para monster paling top di mitologi Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, bersama gue Juan, kita bahas di Another Side. Selamat datang di tour travel kami ke sisi lain pariwisata Nusantara. Indonesia yang biasanya kita kenal karena rendangnya, atau mungkin karena pantainya, ternyata juga memiliki dunia mitologi yang luar biasa luas dan jujur aja bikin parno. Kita mungkin udah bosen sama monster-monster import yang itu ada di film Hollywood. Padahal nenek moyang kita udah lebih dulu menciptakan karakter horor yang orisinil dan pastinya lebih dekat di hati kita, atau di genteng rumah kalian, atau di bawah kasur kalian, atau jangan-jangan di belakang kalian saat ini. Oh enggak. Nah, makhluk-makhluk ini tuh lebih dari sekedar bahan buat nakut-nakutin keponakan kalian yang susah disuruh mandi sore, atau adik kalian yang susah buat tidur siang, karena mereka ini adalah cerminan dari kegelisahan leluhur kita. Nasihat moral yang dibungkus horor biar lebih nempel di kepala kita. Mereka itu menjadi duta dari akibat keserakahan, brand ambasador dari konsekuensi kelalaian, dan wujud dari kejahatan itu sendiri. Di video ini kita bakal kenalan sama beberapa selebritis paling ngeri di dunia gaib Indonesia. Dan kita bakal telusuri dari mana mereka berasal, apa skill set mengerikan mereka, dan apa aja pelajaran yang bisa kita ambil selain lari secepat mungkin. Nah, siapin mental kalian karena perjalanan ini bakal bikin kita mempertanyakan, ini beneran mitos atau cuma tetangga yang iseng ngarang cerita? Babi ngepet, teror dari keserakahan. Oke guys, kita mulai daftar ini dengan sosok yang pada dasarnya adalah CEO dari sebuah startup pesugihan. Dia adalah Babi Ngepet. Dengar namanya aja mungkin kedengarannya kayak karakter di kartun-kartun anak-anak gitu ya. Dia seekor babi, tapi bukan babi yang lucu. Jadi jangan salah, ini bukan sembarang babi. Babi kau, babi. Babi ngepet adalah manusia yang mengambil jalur karir ekstrim demi menjadi kaya raya. Ya, sebuah profesi yang menggabungkan ilmu hitam dan maling. Legenda ini begitu ngetopnya khususnya di Pulau Jawa sehingga menjadi poster kampanye anti jalan pintas yang paling efektif. Asal-usulnya sering dikaitkan dengan Gunung Kawi di Jawa Timur yang udah kayak pusat inkubator bisnis gaib. Konon katanya orang yang dompetnya udah tipis dan imannya juga setipis tisu dibagi dua bakal datang ke konsultan spiritual buat teken kontrak sama kekuatan gaib. Ritualnya ribet, biayanya juga nggak murah, tapi pelaku harus siap ngasih tumbal yang seringkali adalah anggota keluarganya sendiri, terutama mereka yang sangat dicintai. Ya kalau gagal, nyawa sendiri yang jadi taruhannya. Dan setelah deal itu dilakukan, pelaku bakal dapat seragam kerja berupa jubah hitam yang bisa mengubahnya menjadi seekor babi. Nah, proses transformasinya sendiri punya SOP yang unik nih guys. Biasanya dilakukan bersama pasangan. Suami sebagai eksekutor lapangan, dia bakal pakai jubah hitam dan berubah seketika menjadi babi hutan, sementara istrinya kebagian tugas jadi tim support di rumah. Dia harus jagain lilin yang apinya mengambang di atas air. Lilin ini fungsinya kayak sinyal wifi gitu. Jadi kalau apinya goyang-goyang, berarti koneksinya nggak stabil nih, bahaya nih. Dan kalau sampai padam, artinya offline. Jadi si babi jadi-jadian itu lagi kena razia sama warga. Siap-siap bakal ditangkap dan dihakimi. Nah, pas beraksi babi ngepet ini efisien banget. Nggak perlu linggis atau kunci T, cuma perlu gesek-gesekin badan ke dinding rumah target dan cling! Duit sama perhiasan pemilik rumah otomatis ketransfer ke dalam jubahnya. Teror babi ngepet ini senyap dan minim drama. Korban baru sadar paginya pas mau beli sarapan, lah kok duitnya hilang. Dan mitos ini menjadi peringatan keras bahwa bisnis yang nggak bener itu labanya mungkin gede, tapi pajaknya juga mengerikan. Dan seringkali dibayar pakai kemanusiaan. Ngerti kan maksudnya? Yang kedua, kita punya Wewe Gombel, penculik anak di kala senja. Dari horor finansial, kita pindah ke sosok yang lahir dari drama keluarga dan kelalaian. Dia adalah mimpi buruk setiap orang tua sekaligus alasan utama kenapa anak-anak zaman dulu nggak pernah main sampai malam. Inilah sosok Wewe Gombel. Jadi kalau babi ngepet, ngincernya harta. Sementara Wewe Gombel ini ngincer sesuatu yang lebih fundamental. Itu adalah anak-anak yang lagi di luar pengawasan orang tuanya. Menurut versi yang paling populer, Wewe Gombel ini adalah arwah dari seorang wanita dengan kisah hidup yang tragis guys. Dulu dia nggak bisa punya anak, makanya sering jadi bahan gosip tetangga dan suaminya sendiri malah selingkuh. Singkat cerita,
Dia stres banget nih, terus kemudian dia mengakhiri nyawa suaminya. Lalu dia menghilangkan nyawanya sendiri. Arwahnya yang penasaran kemudian gentayangan dengan misi keibuan yang kayaknya salah kaprah deh. Dia menculik anak-anak yang menurutnya terlantar. Menurut dia loh ya. Wujud wewe gombel ini, mohon maaf ya, ini agak anomali juga sih. Agak di luar nalar juga terutama. Jadi dia wanita tua dengan rambut yang semrawut, aut-autan gitu. Dan fitur paling ikoniknya adalah dia tobrut guys. Jadi dadanya itu panjang, bisa buat main lompat tali, bisa buat skipping. Terus konon tuh dipakai buat menyembunyikan si anak itu. Jadi anaknya kayak ayo ngumpet gitu kan. Dia menyusui anak-anak yang diculik. Jadi ia menculik anak dan dia menyusui. Kemudian anak-anak ini gak disakitin. Tapi wewe gombel merawat mereka. Cuma menu merawatnya ini agak aneh menunya nih. Dietnya itu kotoran manusia yang disulap menjadi kelihatan seperti makanan mewah. Kalaupun anaknya berhasil balik, biasanya anaknya bengong gitu. Kayak habis kena hipnotis. Nah, mitos wewe gombel ini punya dua fungsi. Yang pertama sebagai alarm maghrib alami. Zaman dulu kan gelap ya, bahaya gitu. Jadi dengan cerita ini anak-anak auto bubar kalau misalnya udah maghrib gitu pada pulang ke rumah. Sehingga lingkungan menjadi lebih aman. Fungsi kedua adalah sebagai surat peringatan buat para orang tua. Wewe gombel cuma nyulik anak yang dianggapnya nggak diurus. Jadi ini pengingat seram bahwa kalau kalian nggak mau anak kalian diadopsi sama makhluk kayak wewe gombel, ya diperhatiin dong. Yang ketiga ada Kuyang, teror kepala terbang dari Kalimantan. Nah sekarang kita terbang pergi ke Kalimantan, rumah bagi salah satu makhluk yang paling aneh dan bikin mual gitu. Kenapa? Makhluk ini adalah definisi dari masalah kepala dan badan yang nggak sinkron guys. Jadi kita kenalan dulu, ya ini namanya Kuyang. Siang hari Kuyang ini ya perempuan biasa. Bisa jadi tetangga yang suka pinjem gula, minjem ulekan, pokoknya perempuan biasa. Tapi pas malam dia menjalankan hobi anehnya yaitu melepaskan kepala buat cari makan. Kuyang adalah seorang wanita yang mendalami ilmu hitam supaya awet muda dan sakti. Mungkin ini semacam skincare mistis versi ekstrim ya. Jadi ritualnya saat malam tiba, dia bisa melepaskan kepalanya dari badan guys. Dan yang ikut terbang bukan cuma kepalanya, tapi satu paket sama jeroannya. Ada jantung, paru, usus, ya semua yang ada di menu soto tangkar lah tuh ada di situ. Semuanya menjuntai ke bawah dari kepala sampai ke usus. Dan penampakannya sering digambarkan kayak lampion merah terbang tapi isinya jeroan guys. Nah menu favorit Kuyang adalah darah. Khususnya darah ibu yang baru melahirkan atau darah dari bayi yang baru lahir. Kehadirannya sering ditandai oleh bau amis atau suara-suara aneh. Karena siangnya dia adalah manusia normal, jadi susah banget nebak siapa pelakunya. Ma, nanti tolong belanja ke pasar ya, Ma. Ini daftar belanjaannya dan ini uangnya. Tapi katanya ada ciri-cirinya nih. Misalnya dia suka pakai shawl gitu atau turtleneck buat nutupin bekas lem di lehernya. Jadi selalu ada tanda pemisah di lehernya dia yang selalu dia coba tutupin. Jadi kalau kalian punya tetangga yang suka nutupin lehernya, kalian harus waspada guys. Takutnya. Dan untuk melawan Kuyang, masyarakat punya sistem keamanan yang canggih. Taruh aja jarum, pisau atau bawang putih di dekat bayi. Katanya sih ampuh. Cara paling permanen buat mengalahkannya adalah dengan nemuin badannya yang lagi parkir di suatu tempat. Jadi kalau bagian leher dan badannya itu diisi garam atau pecahan kaca, kepalanya nggak bisa tuh balik lagi. Dan pas pagi datang, ya tamatlah riwayatnya. Nah Kuyang adalah pengingat bahwa kadang monster paling seram sekalipun bukan yang ada di hutan, tapi bisa jadi yang lagi antri bareng kalian di supermarket guys. Nah gimana? Sejauh ini kita udah ketemu sama babi ngepet atau babi pesugihan, pengasuh gaib, dan kepala yang bisa terbang sama jeroan-jeroannya. Dari 3 karakter tadi, mana yang paling bikin kalian mikir? Untung cuma mitos. Ayo, yang mana? Sebelum kita lanjut ke makhluk berikutnya yang gak kalah absurd, kalau kalian menikmati tour ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Juga tombol notifikasi. Dukungan kalian adalah bensin buat kita bongkar lagi misteri-misteri aneh di Nusantara ini. Ayo kita lanjut. 4. Hantu Mariaban, raksasa penjaga hutan Kalimantan. Oke, ini masih di Kalimantan nih guys. Dari sosok yang nyamar jadi tetangga, sekarang kita belusukan lebih dalam ke hutan Kalimantan. Di sini ada makhluk yang lebih jujur, nggak pakai nyamar. Wujudnya dari sananya emang udah serem guys. Namanya hantu Mariaban. Ya ini bukan hantu dalam artian arwah ya, tapi lebih ke siluman raksasa. Atau bisa dibilang Bigfoot lah kalau versi lokal yang lebih sangar gitu lah ya. Nah Mariaban digambarkan sebagai makhluk super tinggi, besar, badannya penuh dengan bulu.
matanya merah menyala dengan taring dan kuku yang panjang. Pada dasarnya, dia adalah mimpi buruk bagi siapapun yang camping sembarangan di sana. Nah, dia ini penjaga hutan yang bakal ngamuk kalau ada yang buang sampah nggak pada tempatnya. Atau mereka juga akan marah kalau ada yang menebang pohon secara ilegal. Beberapa cerita mengatakan dia bisa nyakar leher korbannya dan ngisep darahnya. Kayaknya dia ini emang gabungan kayak satpam hutan sama vampir gitu guys. Nah yang bikin repot, Maryaban ini juga bisa ganti wujud menjadi manusia guys. Dia bisa nyamar jadi pendaki terus minta join rombongan. Jadi pas lengah, ya gitu deh, satu rombongan bisa habis semua sama dia. Tapi ada satu hal yang bikin mitos ini jadi unik. Walaupun berbahaya, Maryaban ini malah sering diburu oleh warga lokal. Kenapa? Kenapa dia diburu? Karena bagian tubuhnya dipercaya punya khasiat super. Bulunya aja nih bisa bikin kebal sama senjata. Kukunya bisa jadi jimat. Bahkan ada kepercayaan kalau berhasil nangkap Maryaban atau minimal dapat bulunya aja bisa mempermudah urusan jodoh guys. Jadi jodoh ditentukan sama bulu siluman. Entah gimana logikanya, tapi mungkin karena kalau udah berani melawan Maryaban, maka mendekati calon mertua jadi terasa lebih mudah gitu kali. Jadi legenda Maryaban ini adalah simbol liarnya hutan Kalimantan. Bahaya, misterius, tapi juga menawarkan giveaway gaib bagi yang cukup nekat dan berani. Kelima, orang Bunian, masyarakat gaib dari belantara Sumatera. Selanjutnya kita ke Sumatera, tempat mitos tentang komunitas gaib yang hidup paralel sama kita dan udah jadi rahasia umum. Mereka ini nggak selalu jahat, tapi sifatnya yang misterius dan suka iseng bikin mereka menjadi salah satu entitas yang paling bikin resah. Ayo kita kenalan sama orang Bunian. Nama Bunian sendiri artinya adalah bunyi, karena eksistensi mereka seringnya cuma kedengeran, tapi nggak kelihatan. Ya kayak tetangga lagi renovasi rumah gitu kan, cetok, bunyi, tapi nggak ketemu orangnya siapa gitu. Nah orang Bunian ini digambarkan mirip banget sama manusia, bahkan katanya cakep-cakep. Mereka hidup di perkampungan tersembunyi tapi di dimensi yang berbeda, dan kadang-kadang portalnya kebuka guys. Jadi walaupun kadang disebut suka nolongin orang, mereka lebih terkenal karena hobi menyesatkan manusia di hutan atau mengundang mereka ke dunianya. Tanda-tanda desa mereka udah deket itu aneh. Jadi kecium bau kentang goreng di tengah hutan. Ada french fries di tengah hutan guys. Siapapun yang ngikutin bau itu bisa-bisa nyasar ke kampung mereka. Mereka lagi masak gitu kali ya. Ayo makan bareng gitu ya. Terus orang yang diculik Bunian bakal ngerasa hidupnya normal-normal aja. Kayak B aja hidup gua, nggak ada yang aneh. Nah, tapi waktu di dunia mereka itu jalannya berbeda guys. Mungkin di sana rasanya cuma kayak nginep satu malam, tapi pas balik ke dunia kita lagi, ternyata udah puluhan tahun yang terlewati. Teman-teman udah pada punya cicilan KPR, sudah pada nikah, gendong cucu, gendong anak, kita baru datang. Teror orang-orang Bunian ini bukan cuma soal darah, tapi soal waktu. Jadi bayangin kamu hilang, terus pas balik semua orang yang nyariin kamu mungkin udah nggak ada. Dan ini horor psikologis level dewa, dan jadi pengingat untuk tidak mudah tergoda sama kentang goreng gratisan guys. Jangan, tapi kalau cilok boleh lah. Yang keenam ada Rangda atau Ratu Paraleak dari perwujudan kejahatan. Sebagai penutup daftar kita akan ke Bali. Di balik keindahannya ada pertarungan epik antara baik dan jahat. Dan di singgasana kegelapan ini duduklah sang ratu dari segala ilmu hitam, final boss dari semua mitos horor yang ada. Inilah Rangda. Rangda secara harfiah artinya janda. Jendes guys, tapi ini bukan sembarang janda. Janda bukan sembarang janda. Dia adalah ratu daripada para leak. Nah wujudnya adalah perempuan tua dengan rambut putih yang gimbal, mata melotot, kuku panjang, taring, dan lidah yang menjulur panjang banget. Nah Rangda adalah musuh bebuyutannya Barong, simbol kebaikan. Nah pertarungan mereka menjadi pertunjukan sakral di Bali. Gambaran dari perang tanpa akhir antara yang baik dan yang jahat. Menurut legenda, Rangda ini terinspirasi dari tokoh sejarah abad ke-11, yaitu Ratu Mahendradatta, yang diasingkan suaminya, Raja Udayana, karena dituduh main dukun. Karena sakit hati, Mahendradatta ini balas dendam dengan menyebar wabah penyakit ke seluruh kerajaannya. Ini adalah versi Royal Rumble yang paling kejam. Sebagai Ratu Paraleak, Rangda ini bosnya para penyihir. Jadi kekuatannya udah yang paling tinggi. Dia dahsyat dan bisa menyebar penyakit cuma dengan sekali lirik. Dia bukan sekedar hantu loh ya. Dia ini adalah representasi dari kekuatan penghancur. Kehadirannya di dalam ritual bukan untuk disembah, tapi sebagai pengingat bahwa kejahatan itu nyata dan harus dilawan. Dia adalah monster pamungkas, simbol teror level paling tinggi guys. Dari babi ngepet, si pencari nafkah jalur gaib, sampai Rangda, si ratu kejahatan kosmik, kita udah keliling Indonesia nih buat ketemu para monster lokal
lokal kita. Dan setiap sosok ini lebih dari sekedar cerita seram. Babi ngepet mengajarkan kita buat baca syarat dan ketentuan sebelum berinvestasi, guys. Wewe Gombel adalah bukti bahwa pengawasan orang tua itu penting. Kuyang mengingatkan kita bahwa ya mungkin jangan terlalu obsesi sama skincare kali ya, terpalanya bisa lepas. Dan Maria Ban serta orang Bunian adalah penjaga alam yang gak suka diganggu. Kemudian ada Rangda. Rangda adalah pengingat abadi bahwa pertarungan antara baik dan jahat itu selalu ada, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kisah-kisah ini adalah warisan budaya yang super kaya, menunjukkan betapa kreatifnya leluhur kita dalam menciptakan materi stand-up komedi yang dibalut horor. Mereka memang monster, tapi ya ambil pesan moralnya, pasti kalian akan dapat sesuatu yang baik dari situ. Atau mungkin di daerah kalian juga ada monster lokal yang ceritanya lebih aneh lagi, lebih absurd lagi. Kami pengen banget dengar dari kalian, jadi langsung aja spill the tea dan tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah ini. Makasih banyak udah ikutan tour yang aneh ini, jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain tombol lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan petualangan absurd kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah penasaran kalau malam-malam dengar suara aneh, ya kalian pura-pura tidur aja guys. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain dunia, di Another Side.